Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Caci Mintarsih dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup ialah bergerak. Coba perhatikan video berikut ini. Dari video tadi, kalian bisa melihat betapa bebasnya pergerakan pada hewan dan manusia. Lalu, bagaimana pergerakan pada tumbuhan? Yuk, kita bahas. Jenis gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak endonom, esionom, dan higroskopis. 1. Gerak endonom adalah gerak akibat rangsangan dari dalam sel tumbuhan karena aliran sitoplasma yang mengandung makanan, kloroplas, dan zat yang dibutuhkan lainnya. Coba perhatikan video ini. Apakah kalian menemukan sesuatu yang menarik? Benar, ada sesuatu yang sedang berputar atau mengalir. Itulah yang disebut dengan aliran sitoplasma atau video yang ini. Video ini adalah pengamatan sel tumbuhan di bawah mikroskop. Terlihat jelas sekali bukan bahwa di dalam sel tumbuhan terjadi gerak endonom akibat rangsangan aliran sitoplasma. 2. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan karena perubahan kadar air dalam sel yang tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan pada buah polong dan akhirnya buah polong tersebut akan terbuka. 3. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar atau lingkungan sekitar. Terdapat gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh fototropisme positif adalah gerak batang tumbuhan ke arah cahaya. Tumbuhan yang diletakkan di dalam pot yang berada di dalam ruangan dan mendapat cahaya dari samping, ujung batangnya akan tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh geotropisme adalah gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi atau geotropisme positif. Hidrotropisme merupakan gerak akar tumbuhan yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah. Biasanya, akar tumbuh lurus ke arah bawah untuk memperoleh air dari dalam tanah. Akan tetapi, jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membelok ke arah yang cukup air. Gerak akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif. Tigmotropisme merupakan gerak membelitnya sulur pada dahan lain yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau persinggungan. Contoh tigmotropisme adalah gerak membelitnya sulur anggur. Dari video ini, semoga kalian bisa memahami atau bisa paham kenapa Pak Tani selalu meletakkan batang-batang kayu ketika menanam anggur, kacang tanah, atau mentimun. Karena sulur-sulur tersebut sangat peka terhadap sentuhan. Nah, dengan diberikannya batang-batang tersebut, sulur akan melilit pada batang dan akan berkembang mengikuti arah batang. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari karena rangsangan cahaya matahari pada saat itu. Arah mekarnya bunga tersebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya matahari yang datang dari arah barat.
Spermonasti merupakan gerak nasti yang terjadi karena sentuhan, seperti pada tumbuhan putri malu. Apabila daun tumbuhan putri malu disentuh, terutama daunnya disentuh pelan-pelan, maka daun akan bergerak menutup seperti layu. Dalam waktu tertentu setelah sentuhan, daun akan kembali normal. Gerak menutupnya daun putri malu terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor pada tangkai daunnya. Istilah niktinasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu nux, yang berarti malam. Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan atau leguminosa akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada siang hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Berikut merupakan video pergerakan niktinasi pada tumbuhan lamtoro yang telah kami rekam. Spermonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti yang terjadi pada bunga tulip. Terbukanya atau mekarnya bunga tulip terjadi pada hari-hari hangat, yaitu pada musim semi. Fototaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi, bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Kemotaktis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan zat kimia. Contoh gerak taksis terjadi pada sel gamet tumbuhan lumut. Spermatozoid pada Archegonium juga bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina.